Selamat datang di webinar Life Coach RCK. Sebelum memulai agenda pelatihan, ada beberapa pengumuman dan harap disimak dengan baik. Yang pertama, kepada para peserta, silakan untuk melakukan absensi terlebih dahulu dengan mengetikkan nama sesuai dengan KTP, kemudian alamat email, nomor handphone, dan juga nama program pelatihan RCK yang diambil di chatroom menu. Webinar ini adalah milik pelatihan RCK Consulting dengan nama pelatihan melakukan pemanduan perjalanan wisata bagi pramu wisata. Webinar ini akan dilaksanakan dalam satu arah, jadi hanya narasumber yang akan berbicara, maka dimohon kepada para peserta untuk mematikan mic dan juga di-mute suara audionya selama penjelasan berlangsung dan di akhir sesi akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Kemudian nyalakan juga kamera depan di laptop ataupun di handphonenya dan silakan untuk di-screenshot sebagai bukti bahwa rekan RCK sudah mengikuti webinarnya kali ini. Bagi peserta yang salah kamar webinar, harap untuk segera meninggalkan Zoom Meeting ID ini dengan mengklik tombol N, kemudian klik Leave Meeting. Webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit ke depan. Untuk kolom webinar hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja. Maka peserta diharapkan membuka aplikasi sekolahmu baik melalui web maupun melalui aplikasi di handphonenya dan pastikan centang hijau selama webinarnya berlangsung. Demikian untuk pengumumannya rekan RCK. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Miss Suci, senior trainer dari RCK. Untuk materi kita kali ini adalah mengenai melakukan pemanduan perjalanan wisata ya bagi pramu wisata. Nah, sebelum masuk ke topiknya nih rekan RCK, berbicara mengenai wisata ya. Ayo, siapa nih yang kangen berwisata ke tempat favoritnya ya kan? Tahan dulu. Masih pandemi ya kan? Jadi belum bisa nih buat kita pergi berwisata sebebas dulu ya. Nggak bisa seperti sebelum adanya pandemi ini. Nah, rekan Arsik ini juga udah cukup lama juga nih ya, ternyata kita nih nggak melakukan wisata. Mungkin saat ini rekan Arsik beberapa biro perjalanan wisata sama sekali tidak ada operasional gitu ya. Bahkan mungkin sebagian udah ada nih yang gulung tikar akibat tidak adanya wisatawan yang menggunakan jasa mereka. Padahal dalam kondisi normal, pekerjaan dalam bidang pariwisata ini kan lumayan banyak gitu ya yang berminat dan lumayan menjanjikan juga. Selain bisa menghasilkan pendapatan yang lumayan besar, juga bisa sekalian nih ikutan jalan-jalan juga sama si wisatawannya. Pasti senang banget kan ya? Kemudian kerjanya juga kayak kerja sambil liburan gitu, enak banget. Nah, pekerjaan sebagai pramuwisata ini bisa menjadi salah satu alternatif pekerjaan yang bisa rekan RCK pilih ya. Apalagi kita termasuk ke dalam kategori orang yang misalnya senang mengeksplor tempat-tempat wisata baru mungkin gitu ya, atau senang menjelajah alam, pegunungan, pantai gitu. Wah, udah kebayang duluan ya indahnya seperti apa. Nah, pekerjaannya adalah sebagai seorang pramuwisata ya. Mungkin sering dengar juga ya rekan RCK, kata-kata tour guide, kemudian pemandu wisata. Nah, apa nih ya? Jadi bisa kita simpulkan untuk pramuwisata ini adalah seseorang ya yang dibayar untuk menemani wisatawan dalam perjalanannya, baik untuk mengunjungi atau melihat dan juga menyaksikan serta memberikan informasi juga tentang objek wisata dan berbagai bantuan lain yang diperlukan oleh wisatawan sebelum dan selama perjalanan wisatanya berlangsung. Nah, biasanya pramuwisata ini yang bekerja pada suatu biro perjalanan atau kantor pariwisata yang bertugas memberikan informasi, kemudian memberikan petunjuk juga, advice secara langsung kepada wisatawan sebelum dan selama perjalanan wisatanya berlangsung. Nah, rekan arsik kita langsung masuk nih ya ke topiknya yaitu mengenal prospek, kemudian kelebihan dan juga tantangan pramuwisata. Saya akan bagikan atau share screen-nya terlebih dahulu ya.
Oke, rekan Arsike, ini dia ya. Melakukan pemanduan perjalanan wisata bagi pramu wisata. Untuk topiknya adalah, oke, ditunggu sebentar. Ya, nah ini dia, mengenal prospek, kemudian kelebihannya juga nih sebagai pramu wisata dan juga sekaligus tantangannya. Oke, untuk prestis nih sebagai seorang atau kita yang memilih profesi sebagai pramu wisata. Pekerjaannya identik dengan suasana dan juga lingkungan yang glamor ya. Mulai dari hotel berbintang, kemudian restoran yang mungkin yang mewah, transportasi juga berkelas dan sebagainya. Nah, bisa juga nih menikmati segala fasilitas dan layanan tersebut tanpa mengeluarkan uang loh rekan Arsike, sedikit pun ya karena ini kita kan bekerja di biro biro perjalanan wisata gitu ya. Ini enak banget nih, kita nggak perlu keluarin uang, malah kita dapat uang, ya kan? Jadi nggak mustahil nih untuk rekan arsike yang ingin mengambil pekerjaan atau memilih profesi sebagai pramu wisata, selain kita bisa juga ikut jalan-jalannya gitu ya, otomatis nanti juga kita akan mendapatkan imbalan gitu kan, baik finansial maupun material lainnya. Nah, untuk segi finansialnya nih, ada gaji, kemudian fee, komisi, ada tip juga, ada complementary, kemudian ada bonus. Yang pertama kita mulai dengan gaji. Gaji atau pendapatan ini disebut juga sebagai payroll guide atau full-time guide atau guide staff gitu ya. Pemandu wisata ini bekerja pada suatu perusahaan perjalanan atau biro perjalanan wisata sepanjang tahun, baik di musim peak atau high season atau musim ramai pengunjung atau kunjungan maupun pada masa low season yaitu musim sepi kunjungan. Tetap mendapatkan gaji. Jadi nggak usah khawatir gitu ya walaupun lagi sepi nih atau lagi ramai untuk gaji biasanya untuk seorang pramu wisata atau sebagai payroll guide atau full time guide ini biasanya akan mendapatkan gaji dari si BPW-nya ini atau Biro Perjalanan Wisatanya. Kemudian yang kedua ada guide fee. Nah, guide fee ini atau upahnya adalah upah pemandu wisata yang diberikan oleh perusahaan atau biro perjalanan wisata yang dihitung berdasarkan beberapa pertimbangan. Seperti misalnya upah per jamnya berapa, atau per harinya, atau per paket wisatanya. Besar kecilnya upah ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Kelas tur gitu ya. Semakin tinggi kelas tur yang ditanganinya, upah pemandu wisata ini akan semakin tinggi. Kemudian jauh dekatnya jarak. Walaupun durasinya sama, upah pemandu wisata yang menangani tur dengan jarak perjalanan lebih jauh akan lebih tinggi dibandingkan dengan upah memandu untuk tur yang dilakukan hanya di dalam kota. Misalnya, kita memandu wisata untuk ke daerah misalnya ke daerah mana yang jauh ya? Ke Bali katakanlah gitu ya. Kita memandu wisata ke Bali selama misalnya 5 hari. Dengan kita memandu wisata selama 5 hari, tapi di dalam kota saja, ini tentu berbeda gitu ya. Fee-nya otomatis lebih besar yang ke Bali. Kemudian jumlah wisatawan yang ditanganinya, semakin banyak jumlah wisatawan yang ditangani, upah pemandu wisata yang diperolehnya juga akan semakin tinggi. Ini berkaitan dengan tuntutan dan juga tanggung jawabnya ya dong ya. Kalau misalnya kita banyak atau wisatawan yang join sama kita banyak, kita harus memandu misalnya lebih dari 10 atau 20 orang wisatawan, ya otomatis ya tanggung jawabnya juga bertambah. Kemudian tuntutannya juga sama, akan bertambah dan lebih besar gitu kan. Jadi wajar dong kalau misalnya dikasih fee-nya lebih besar. Kemudian aktivitas yang dilakukan. Nah, intensitas kegiatan dan jenis kegiatan ini juga sangat mempengaruhi besar kecilnya upah. Misalnya, guide wisata petualangan arung jeram
tentu ya pasti berbeda dengan upah guide yang membawa wisatawan untuk mengunjungi pasar seni aja atau pertunjukan seni di Sanggar Budaya. Resikonya pun ya bisa dilihat resiko yang lebih besar ini akan dialami oleh, guide atau pemandu wisata atau pramu wisata dalam mengantar wisatawannya untuk melakukan petualangan arung jeram dibandingkan kita yang cuma datang ke pasar seni aja, gitu ya. Selanjutnya, untuk komisi. Nah, komisi ini biasanya diperoleh dari penyedia jasa atau fasilitas seperti hotel, kemudian restoran, toko souvenir, dan tempat pertunjukan. Kemudian komisi juga dapat diperoleh dari perusahaan sendiri, misalnya dari keberhasilan nih, udah berhasil gitu kan membantu penjualan optional tour atau additional tour atau tur pilihan atau tambahan kepada wisatawan untuk mengisi waktu-waktu senggangnya. Ini juga nanti akan mendapatkan komisi gitu ya dari si bironya sendiri. Nah, kalau misalnya mungkin rekan arsip pernah ya ikut wisata menggunakan biro perjalanan wisata. Biasanya kan kita ditunjukkan atau diarahkan ya ke tempat souvenir nih, "Mau beli oleh-oleh nih Kak, di mana?" Atau, "Mau beli souvenir nih," gitu kan, buat oleh-oleh, buat buah tangan untuk orang di rumah gitu kan. Nanti biasanya dia tunjukkan tuh tempatnya yang mana. Nah, biasanya si pramu wisata ini juga sudah bekerja sama dengan toko souvenir tersebut gitu ya. Sehingga sama-sama saling menguntungkan. Si wisatawannya kan nanti berbelanja tuh di toko souvenirnya. Tokonya mendapatkan keuntungan yaitu barang-barang yang dijualnya menjadi laku atau dibeli oleh wisatawan. Dan si pramu wisatanya juga dapat komisi nih karena sudah membawa wisatawannya datang ke toko souvenir tersebut untuk membeli beberapa barang yang bisa dijadikan sebagai buah tangan gitu ya. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Belum lagi nanti dapat juga nih komisi dari si biro perjalanannya sendiri atau dari perusahaan tempat kita bekerjanya ya kan. Enak banget kan kerja sebagai pramuwisata, menjanjikan ya. Nah, kemudian belum lagi nih kalau misalnya wisatawan ada spare, time gitu ya, ada waktu yang senggang gitu ya, atau free day-nya atau free time-nya nih antara misalnya setelah jam 7 malam, sampai selanjutnya bebas ketemu lagi misalnya besok pagi, setelah sarapan jam 8 kumpul lagi misalnya di mana gitu ya, tentukan nih, untuk titik pertemuannya di mana gitu kan, atau titik kumpulnya di mana. Nah setelah itu biasanya dari jam 7 malam ini kan biasanya suka pengen jalan-jalan ya, pengen eksplor nih, kira-kira di sini bisa kulineran nggak ya? Terus wisatanya ada apa aja ya di sini, ada mall mungkin misalnya gitu kan. Kita bisa pilih jalan-jalan atau kita juga bisa meminta bantuan juga nih sama si pramu wisatanya. "Mas atau Mbak anterin dong, pengen belanja nih ke mall yang di sana tuh, tahu nggak jalannya, ke mana ya? Terus kita harus pakai kendaraan apa ya?" "Oh tenang," misalnya, "Pak atau Ibu kita antar aja yuk," misalnya gitu kan. Kita sebagai wisatawan nggak mungkin dong cuma minta diantar aja gitu kan, pasti minimal misalnya ngasih nih, ngebeliin souvenir atau mungkin mengajak pas, "Yaudah yuk kita karena kita kulineran ikut makan bareng yuk Mas, Mbak," misalnya ya kan. Kita juga dapat nanti mungkin dikasih juga nih komisinya sama si wisatawannya. Nah, tapi jangan lupa nih, kita tetap harus bekerja secara profesional ya. Hindari sikap over commercialism, yaitu menganggap setiap kegiatan merupakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan finansial, serta selalu mengaitkannya dengan hal-hal yang bersifat komersial yang berlebihan. Misalnya kayak tadi, si wisatawannya minta diantar, "Aduh, Pak atau Bu, maaf ya, ini kalau nganter kan harus ada bensinnya ya Pak ya. Nanti dibensinin ya Pak," misalnya gitu ya. Kita secara terang-terangan berbicara seperti itu kepada si wisatawannya. Yang ada mungkin nanti wisatawannya jadi agak, "Ih kok gitu ya? Ilfil gitu ya?" Tenang aja sih kayak kita nggak ngerti aja, kita juga udah paham kok, ya kan? Biasanya kan seperti itu ya. Nah jadi silakan rekan arsi kayak kalau misalnya, ingin bekerja sebagai seorang pramuwisata, boleh sekali ya kan, tetapi jangan selalu melihat sisi apa ya, curi-curi kesempatan gitu ya untuk mendapatkan keuntungan finansial secara pribadi gitu ya. Jangan terlalu yang berlebihan karena kita harus yakini bahwa wisatawan pun mengerti gitu ya apa yang kita butuhkan gitu. Nah, selanjutnya adalah tips. Ini juga tip biasanya diberikan oleh wisatawan ya kepada pemandu wisata dengan beberapa alasan nih. Biasanya sebagai ungkapan kepuasan karena udah
dilayani gitu ya, atau si pramuwisatanya sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada si wisatawannya, sehingga menghasilkan ungkapan kepuasan gitu ya, dengan memberikan tips ini. Kemudian tips juga dapat berarti to ensure promptness, di mana pemberiannya dimaksudkan untuk menjamin dan juga memotivasi pramuwisata mungkin ya, agar pelayanannya dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Nah, tips juga diberikan wisatawan ini biasanya sebagai kebiasaan ya atau adat di negara asalnya. Biasanya nih kita misalnya minta dibawain barang bawaan kita sama si petugas yang ada di hotel misalnya gitu kan, tolong dibawain ke kamar. Biasanya kita juga suka kasih tips ya, tanpa dia minta kan, ya kan? Nah, tanpa dia minta kita kasih atau misalnya si wisatawannya tanya langsung nih sama pramuwisatanya, "Mas, ini barang-barang gimana ya?" "Oh, tenang Pak atau Bu, nanti kita antarkan langsung ke kamar. Ibu langsung masuk ke kamar aja," misalnya gitu ya. "Silakan tunggu di kamar, nanti kita antarkan barang bawaannya." Yang berat-berat, misalnya koper-koper yang besar, misalnya gitu kan. Nah, sikap yang terbaik dalam hal ini adalah bersikap alamiah ya, yaitu melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Karena prestasi dan penghargaan juga nanti akan mengikuti. Jadi jangan bentar-bentar minta tip, bentar-bentar minta lagi gitu kan. Nah, dengan demikian hal yang harus dihindari adalah bersikap menuntut, di mana bila tipnya tidak diberikan, maka kualitas pelayanannya akan menurun. Tapi kalau tipnya diberikan, wah tiba-tiba pelayanannya meningkat tajam, drastis misalnya gitu ya. Nah, ini yang jangan sampai ini dilakukan. Artinya mau ada tipsnya ataupun tidak, kita harus sebagai seorang pramuwisata ya, tetap kita harus melakukan pelayanan yang terbaik. Jadi jangan terlalu mengharapkan tips ini, gitu. Bekerja aja dulu atau, lakukan tugasnya dulu dengan sebaik-baiknya. Nanti pun ya pasti mereka pun mengerti ya, nggak mungkin lah wisatawannya nggak ngerti ya nggak sih? Oke, kita lanjutkan ya. Complimentary atau, free of charge ini adalah berarti cuma-cuma ya atau tanpa bayar, yaitu pembebasan biaya atau fasilitas atau jasa yang disediakan kepada orang atau pihak tertentu oleh pemilik atau penyedia fasilitas atau jasa tersebut. Biasanya nih, kalau kita check-in di hotel misalnya, bawa beberapa orang atau rombongannya lumayan agak banyak nih, misalnya 10 sampai 30 orang. Kemudian biasanya kita dapat nih complimentary room buat si pramuwisatanya, free gitu ya, dikasih free. Kemudian, di restoran misalnya, makan nih kalau misalnya kita hitung ada 30 wisatawan, 30 wisatawan ini kan harus bayar ya 30 meal misalnya gitu. Nah, nanti kita akan dapat nih satu complimentary meal dari si pihak restorannya, free juga nih biasanya ya kan. Kemudian di transportasinya juga biasanya kita dapat free tiket ya dari pihak mungkin, maskapai penerbangannya atau mungkin dari, kita misalnya menggunakan jasa kereta api gitu ya, angkutan kereta api kita juga mungkin dapat nih tiket keretanya gitu ya atau bisnya dapat seat nih gitu. Jadi ini keuntungannya ya, cuma-cuma tanpa bayar gitu. Jadi dibebaskan biaya atau fasilitas atau jasa yang disediakan oleh pihak tertentu ini kepada si pramuwisata. Kemudian ini dia nih yang ditunggu-tunggu adalah bonus ya. Nah, bonus ini adalah pemberian penghargaan finansial yang ditambahkan pada penghasilan yang diterima oleh pemandu wisata setelah seluruh aktivitas operasional dan administrasi turnya diselesaikan. Nah, ingat nih ya, bonus is earned, not a given right as part of your income. Alright? Bonus ini diperoleh dari prestasi kerja, bukan merupakan hak yang diberikan sebagai bagian dari pendapatan Anda. Sepakat ya? Sepakat dong. Karena bonus ini bukan gaji gitu ya. Jadi semacam reward gitu ya, penghargaan nih bahwa kita sudah berhasil misalnya menyelesaikan tugas kita dengan baik dan juga outstanding gitu ya di luar ekspektasi wisatawan. Kemudian si biro perjalanannya mendapatkan feedback yang luar biasa positif dari wisatawan-wisatawan yang menggunakan jasanya. Kemudian apa ya, mengundang atau secara tidak langsung sudah mereka atau para wisatawan yang menggunakan jasa kita, secara tidak langsung kalau mereka puas kan otomatis nanti pasti mempromosikan ya tanpa kita minta, karena ada kepuasan tersendiri yang mereka rasakan. Mungkin yang punya media sosial udah bisa langsung posting ya kan pada saat melakukan perjalanannya, atau nanti setelah selesai melakukan perjalanannya.
kemudian yang aktif di media sosial mungkin akan membuat semacam testimonial mungkin, videonya juga mungkin review gimana nih pemandu wisatanya atau pramu wisatanya, gimana pelayanannya, fasilitas yang diberikannya seperti apa ya kan. Nanti secara otomatis mereka akan membuat sendiri tuh kayak testi-testinya ya, supaya meyakinkan orang-orang yang melihat, postingan mereka ini bahwa jasa yang kita berikan ini memang sudah baik di atas rata-rata misalnya gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini ya otomatis nanti si pramu wisatanya dapat bonus deh dari si biro perjalanan wisatanya ini, ya kan, enak dong. Nah, kemudian selanjutnya ada prestasi. Menjadi seorang pemandu wisata merupakan suatu prestasi ya. Kenapa? Karena tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk melakukan tugas ini. Sepakat ya? Sepakat dong. Kemudian dalam tugasnya juga ini akan mengemban berbagai fungsi, antara lain sebagai wakil dari perusahaan, betul ya. Kemudian sebagai duta bangsa yang menyambut dan juga melayani wisatawan dari bangsa lain ya, atau dari negara lain. Bangga banget kan ada wisatawan asing yang datang ke Indonesia misalnya, pengen tahu banget nih Candi Borobudur, kita sebagai tour guide-nya, kita sebagai promo wisatanya memandu dengan bangga ya, menjelaskan tentang Candi Borobudur ini seperti apa, atau mungkin wisatawannya paling senang kan ke Bali ya rata-rata ya wisatawan luar negeri ini atau dari bangsa lain ini maunya ke Bali, mau lihat pantainya, ombaknya dan sebagainya. Kita dengan bangga nih ya sebagai duta bangsa gitu untuk menyambut mereka, bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka sehingga diharapkan suatu hari nanti mereka akan kembali lagi atau mungkin untuk saat ini sih ya promosi terbaiknya kan biasanya melalui media sosial ya. Ya kita harapkan supaya mereka mampu menceritakan gitu ya pengalaman mereka berwisata menggunakan jasa kita gitu. Selanjutnya pengalaman. Kesempatan untuk menimba pengalaman ini lebih terbuka lebar, melayani wisatawan dengan latar belakang yang berbeda-beda dengan mengunjungi objek dan daya tarik wisata di berbagai tempat. Ini juga akan memberikan pengalaman tersendiri ya, yang tidak dimiliki oleh semua orang. Dengan pengalaman yang luas, tentunya akan mempengaruhi wawasan juga kepribadian seseorang. Apalagi kita sebagai pramu wisata ya. Kemudian enaknya nggak perlu mengeluarkan dana, kita kerja, kita dibayar, dan juga kita bisa menikmati juga nih pemandangannya mungkin ya kan, atau kita juga bisa ikut mengunjungi objek wisata yang memang, dikunjungi oleh si wisatawan yang kita bawa ini ya kan. Keuntungannya berlipat-lipat sekali, betul nggak? Nah, pengalaman ini memang penting karena dengan adanya pengalaman ini semakin bisa dari pengalaman pertama mungkin menghadapi wisatawan wisatawan ini agak-agak masih grogi misalnya, apalagi kalau disuruh bicara di depan wisatawannya gitu ya. Begitu menjelaskan misalnya hari ini, acara hari ini masih, di sini, masih terbata-bata mungkin, rasa groginya belum bisa di-handle betul ya kan. Kemudian masih agak ciut nih kalau ada wisatawan yang ngegertak sedikit misalnya gitu. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu, misalnya pengalaman pertama kita membawa wisatawan ke mana, dilanjutkan pengalaman kedua, ketiga, keempat ini juga akan menambah wawasan kita secara tidak langsung ya. Otomatis dong sebelum kita membawa si wisatawan berkunjung misalnya ke museum nih, kita harus tahu dulu dong museum ini seperti apa. Harus belajar dulu ya kan supaya nanti kita bisa menjelaskan kepada mereka bahwa ini loh, museum ini adalah museum apa gitu ya. Terus isinya di dalam museum ini apa aja, apa yang menjadi keunggulan dari museum ini, mungkin berdirinya dan sebagainya, sejarahnya mungkin seperti apa gitu ya. Itu juga kita harus tahu. Tidak melulu semua poin dari A sampai Z misalnya mengenai sejarahnya harus kita tahu betul tidak, tapi ambil poin-poin penting gitu ya yang misalnya yang paling bersejarahnya apa gitu, yang paling terkenalnya tentang cerita tentang apa misalnya kayak misal ke Candi Borobudur apa nih yang paling menjadi sorotan nih kalau kita datang ke sana, apa yang berkaitan misalnya silahkan diceritakan. Itu juga dibaca maaf, dibaca, dicari tahu informasinya gitu ya, informasi-informasi penting supaya kita punya bekal untuk menjelaskan hal tersebut kepada si wisatawan yang kita bawa ini.
Selanjutnya rekan Arsike adalah yaitu membangun relasi ya. Membangun relasi ini penting nggak? Penting sekali. Ups. Sebentar ya. Membangun relasi ya, menjadi pemandu wisata berarti membuka kesempatan ya untuk berkenalan dengan banyak orang. Wisatawan yang dilayani pun nanti berasal dari berbagai lapisan, ada yang mungkin pengusaha, ada intelektual, ada birokrat, kemudian ada aktivis, sampai pada masyarakat yang biasa. Nah, karena hubungan antara tour guide dan juga wisatawan ini bisa sangat dekat pada saat melakukan tur atau melakukan perjalanan wisata ini, maka kemungkinan untuk mendapatkan relasi dari wisatawan yang dipandu ini menjadi sangat besar. Seorang tour guide juga bisa mendapatkan relasi dari agen perjalanan tempat bekerja. Semakin banyak wisatawan yang dihandle dan semakin banyak juga agen perjalanan wisata yang pernah menjadi tempat kerja, maka kesempatan untuk membangun relasi juga semakin besar. Enak ya kalau punya banyak relasi. Jadi pas misalnya kita mau ke Jogja, oh ini nih Jogja kita punya relasi si A nih. Kita tinggal hubungi si A, gimana nih tolong nih cek nih masalah ada yang kita mau bawa wisatawan sekian, misalnya mau bawa 20 wisatawan, mau datang ke sini ke sini ke sini, coba tolong ya misalnya gimana nih keadaan di sana sekarang, misalnya gitu kan enak ya kalau punya relasi dibandingkan dengan kita yang tidak punya relasi. Bisa jadi semuanya kita lakukan sendiri, kayak misalnya kita harus melakukan survei dan lain sebagainya, kita nggak bisa tanya dulu gitu ya, kita nggak bisa minta tolong, apalagi untuk kita sebagai seorang prawisata yang sama sekali belum pernah datang ke tempat tersebut gitu kan, bingung nih kalau nggak punya relasi. Tapi kalau kita punya relasi kan enak ya, besok aku mau survei nih Kak, temenin ya. Soalnya belum tahu nih daerah Jogja kayak gimana misalnya. Terus begitu kita tiba di Jogja, ditemenin nih sama relasi kita gitu kan untuk keliling Jogja, mana aja nih tempat-tempat dikasih tahu ya kan, mana aja tempat-tempat yang biasanya paling sering atau paling diminati oleh para wisatawan untuk dikunjungi misalnya. Terus kita mau pindah lagi nih misalnya, aduh mau ke Bali nih kebetulan di sana kita udah punya relasi juga nih sama tempat biro perjalanan wisata. Nah, bisa sambil, bisa membangun hubungan yang lebih baik gitu ya, artinya bisa juga mungkin nanti memberikan pekerjaan baru gitu ya, atau bisa bekerja sama juga dengan, biro perjalanan yang ada di sana, jadi bagi-bagi rezeki gitu ya. Jadi bisa, memanfaatkan, bukan memanfaatkan ya, itu tadi berbagi gitu ya, kita bisa membangun relasinya dan kita juga bisa membuka kesempatan, membuka jalan rezeki bagi mungkin relasi kita yang ada di tempat tersebut, ya kan? Karena untuk menjadi seorang prawisata ini kan nggak mungkin sendirian ya, pasti nanti akan berhubungan dengan, beberapa orang yang berkepentingan. Misalnya kayak kita misalnya mau check-in ke hotel, otomatis kita harus kenal dulu nih, sama siapa nih PIC-nya yang ada di hotel tersebut, yang nanti akan mengurus kita gitu ya, yang mengurus wisatawan-wisatawan kita ini sama siapa nih nanti penanggung jawabnya. Kayak kita mau datang juga nih mengunjungi satu tempat wisata, otomatis kan kita harus beli dulu tiketnya nih ya, pembelian tiketnya sama siapa. Nah, ini juga nanti akan secara tidak langsung gitu ya, apalagi kalau kita misalnya sering membawa wisatawan kita ke tempat tersebut, lama-lama kan nanti kenal ya, lama-lama akrab gitu kan, lama-lama jatuh cinta, enggak ya. Lama-lama akrab, lama-lama enak nih dalam menjalin, pekerjaannya gitu kan. Kalau biasanya kan kalau udah kita nyaman dengan seseorang, bekerjanya kan jadi enak gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya sudah menyadari, oh ini ada relasi di sana. Kemudian bukan kita memanfaatkan ya, tetapi bekerja sama gitu ya, sehingga kita bisa membangun relasinya dengan baik gitu. Dan juga mungkin ya tadi bisa bagi-bagi rezeki juga, bagi-bagi kesempatan juga untuk beberapa orang yang bekerja di biro perjalanan yang ada di tempat wisata yang ingin kita kunjungi misalnya gitu ya. Kemudian tantangannya nih, sebagai seorang pramuwisata. Yang pertama, bukan 9 to 5 job ya. Ini bisa jadi kerjanya 24 jam. Karena nggak mungkin nih, misalnya kita bawa wisatawan ke luar kota misalnya ya. Ke luar kota Jakarta, misalnya kita bawa ke Jawa Tengah nih, ke Semarang. Kita nggak mungkin dong kerjanya mulai dari jam 9 sampai ke jam 5 terus sisanya ya udah bye ya. Kalian wisatawan jalan-jalan aja deh sendiri. Wah, nggak bisa tuh.
ya kan? Ada kemungkinan kita akan bekerja selama 24 jam sehari. Kalaupun memang ada waktu-waktu free, ada free time-nya tadi ya, misal kayak si wisatawan akan memanfaatkan waktu atau free time-nya untuk jalan-jalan sendiri misalnya, itu haknya mereka dan kita juga memberikan kebebasan kepada mereka, tapi tetap kita harus bisa standby ya selama 24 jam ini untuk misalnya, apa ya, pasti akan ada aja gitu dari si wisatawan atau salah satu wisatawan ini yang membutuhkan bantuan kita. Kita harus siap dengan hal tersebut gitu ya. Nah, berkaitan juga dengan mobilitas tinggi nih. Ciri khas pekerjaannya sebagai seorang pramuwisata ini menuntut mobilitas tinggi ya. Dengan demikian diperlukan kemauan yang keras dan juga tentu staminanya yang prima nih. Hati-hati ya, apalagi di masa pandemi gini misalnya bahwa wisatawan harus betul-betul memperhatikan kesehatan, staminanya harus prima gitu. Kemudian akibat lainnya adalah seorang pemandu wisata ini atau pramuwisata ini nanti akan sering berada di luar rumah. Pergi ke Bali nih minggu depan selama 7 hari. Selanjutnya lagi ke Lombok nih 5 hari misalnya gitu ya. Kemudian pergi lagi nih ke Bunaken berapa hari. Jadi jarang banget ada di rumah. Tapi enaknya bisa jalan-jalan gratis gitu ya. Nah, kemudian tantangan selanjutnya adalah banyak tuntutan. Sebagai ujung tombak perusahaan dalam melayani wisatawan, pemandu wisata ini akan berhadapan dengan banyak orang, dengan berbagai sifat dan perilaku juga. Ada yang baik mungkin, ada juga yang kooperatif, kemudian namun juga banyak ya yang menuntut dan selalu ingin diutamakan. Biasanya ada aja nih dari beberapa karakter wisatawan yang berbeda-beda pasti ya. Nah, kita harus siap nih dengan banyaknya tuntutan dari mereka. Kita tetap harus bisa melayaninya dengan baik sepenuh hati. Kita juga harus mempersiapkan diri dengan wawasan-wawasan mengenai tempat yang akan kita kunjungi tersebut supaya kita enak menjelaskannya, supaya wisatawan juga mendapatkan ilmu, pengetahuan tentang tempat tersebut. Jadi nggak cuma datang-datang aja gitu ya, tapi ada sesuatu yang bisa mereka bawa pulang, yang bisa mereka ceritakan, yang nanti akhirnya akan memberikan feedback yang positif untuk biro perjalanan kita, gitu. Oke, rekan Arsike, terima kasih. Selesai ya untuk penjelasannya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah kita rangkum ya. Untuk pertanyaannya, kita akan coba menjawab nih. Yang pertama adalah apakah seseorang yang ingin bekerja sebagai pramuwisata harus memiliki pengalaman dalam memandu wisatawan? Jika tidak memiliki pengalaman bagaimana? Nah, tadi ya sudah kita singgung sedikit nih mengenai pengalaman ini. Pengalaman ini memang guru terbaik adalah pengalaman, begitu ya kurang lebih. Nah, pengalaman ini juga nanti akan secara tidak langsung membimbing kita, mengajari kita untuk bisa menjadi seseorang atau menjadi seorang pramuwisata yang lebih baik dari sebelumnya. Yang saya bilang tadi, kalau misalnya baru pertama kali banget nih memandu wisata, kita kan nggak mungkin sendirian ya, ada partnernya dari biro perjalanan tempat kita bekerja ini. Mungkin kita ditemenin, kita mungkin disuruh observasi dulu nih, melihat dulu gimana sih caranya menangani wisatawan. Biasanya nggak langsung dikasih wisatawan yang banyak, biasanya 1 sampai 5 orang dulu. Gimana nih cara menghandle mereka, gimana nih cara memberikan pelayanan yang terbaiknya. Kita biasanya diminta untuk mengikuti dulu, liatin dulu nih cara kerjanya seperti apa. Ikut deh kita ya kan. Kemudian untuk yang wisata kedua misalnya kita udah mulai dipercayakan nih memegang peran penting misalnya gitu ya dalam wisata tersebut. Misalnya kita sebagai pembicaranya, rekan kita yang di belakang layar misalnya gitu ya yang ngasih tahu kita tapi kita yang diminta untuk bertemu langsung atau berhadapan langsung dengan si wisatawannya. Nah, ini juga secara otomatis nanti akan, apa ya, membuat pengalaman kita bertambah gitu ya. Pengalaman ini sebetulnya nggak melulu untuk menjadi seorang pramuwisata harus punya pengalaman, enggak. Tapi hampir di semua pekerjaan sebetulnya pengalaman ini mendukung sekali gitu ya, sangat mendukung. Lebih enak lagi kalau kita sudah punya pengalaman kerja. Tapi kalaupun belum punya pengalaman ya nggak usah khawatir, kita kan bisa belajar dari rekan kita, dari tim yang, mungkin sudah dibagi nih di biro perjalanan wisata tersebut, kita bisa belajar banyak dari mereka. Kalau misalnya kita nggak tahu minta diajarin gitu ya, nah itu juga kan secara tidak langsung kita sedang membuat pengalaman gitu ya untuk diri kita sendiri. Jadi nggak usah khawatir, nggak melulu harus punya pengalaman, tapi setidaknya setiap orang mungkin sudah pernah punya pengalaman mengenai wisata ya.
mengenai pariwisata. Nggak mungkin nggak pernah kemana-mana misalnya gitu ya, pasti pernah mengunjungi salah satu tempat wisata mungkin yang ada di daerahnya. Tempat wisata mungkin wisata air kayak ke kolam renang gitu ya, mungkin kita udah pernah kan ke kolam renang. Nah, secara tidak langsung kita juga kan bisa melihat nih, bagaimana orang-orang yang, eee, apa ya, yang bekerja dalam bidang wisata tersebut, misalnya entah itu mungkin pada saat kita datang ke situ, ada mungkin sekelompok orang wisatawan gitu ya, yang datang ke kolam renang yang sama dengan rombongan, terus kita melihat nih mana yang kan kelihatan ya mana nih tour leader-nya, mana tour guide-nya gitu kan, oh ini kayaknya tour guide-nya nih soalnya dia yang ngatur-ngatur. Nah, kita setidaknya sudah tahu gitu ya, bagaimana pekerjaan sebagai seorang pemandu wisata ini, sebagai pramu wisata ini, gitu. Jadi nggak usah khawatir mengenai pengalaman, karena sebetulnya pengalaman dalam, berwisata ini sudah kita rasakan kok, gitu. Jadi nggak usah khawatir ya, minimal dari pengalaman-pengalaman walaupun misalnya kita belum terjun langsung sebagai seorang pramu wisata misalnya, tapi kita sudah pernah melihat, apalagi kita sudah pernah menggunakan jasa misalnya, sudah pernah menggunakan jasa dari, sebuah biro perjalanan wisata dan kita tahu nih, oh ternyata teknisnya untuk memandu wisatawan ini seperti ini seperti ini seperti ini, kita udah tahu gambarannya itu pun merupakan sebuah pengalaman sebetulnya, gitu ya. Jadi minimal kita punya gambaran, nggak blank banget lah gitu ya dalam, eee, misalnya kalau kita ingin memang berminat menjadi seorang pramuwisata, kurang lebih seperti itu ya. Jadi karena nggak melulu dalam, memilih pekerjaan sebagai pramuwisata, hampir semua pekerjaan pun atau hampir di semua profesi pun biasanya suka ditanya, udah punya pengalaman belum gitu ya. Kalau udah punya pengalaman kan setidaknya lebih enak gitu ya, lebih enak, lebih tahu. Jadi tinggal meneruskan aja gitu. Tapi kalau misalnya belum punya pengalaman, ya ayo kita bikin pengalamannya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai seorang pramuwisata pasti akan bertemu dengan berbagai macam karakter wisatawan, betul. Nah, ini berkaitan dengan pemberian tip yang biasa dilakukan wisatawan. Apakah harus selalu diterima oleh pramuwisata atau harus ditolak saja demi menjaga gengsi? Aduh, hari gini gengsi ya. Enggak sih, sebetulnya gini, untuk tips ini, selama yang tadi saya sudah jelaskan ya, selama kita tidak kasih kode-kode untuk dikasih tips, kalau mereka atau si wisatawan ini merasa puas kan otomatis mereka mau ngasih gitu ya. Jika mereka merasa, wah pelayanan yang kita kasih ini udah istimewa banget nih, mereka udah merasa puas, mereka senang, mereka juga bahagia, semuanya menjadi lebih teratur, rapi, di luar dugaan mereka gitu ya, di luar ekspektasinya mereka, pelayanan yang kita berikan kepada mereka ini misalnya, otomatis mereka pun secara tidak langsung nanti kayak, ya udah otomatis saja apalagi untuk orang-orang yang misalnya sudah mempunyai adat atau kebiasaan ya untuk memberikan tips gitu ya. Jadi kalau memang misalnya diberi atau dikasih, ya nggak apa-apa, boleh diterima. Tapi ya itu tadi, jangan sekali-kali kita dulu yang meminta atau kita kasih-kasih kode gitu ya, biar dikasih tips, eee, sok baik di depan wisatawannya, tiba-tiba biasanya pelayanannya kayak gini, tiba-tiba ngasih pelayanan yang wah gitu ya, jangan. Kita tetap melakukan pelayanan sebaik mungkin. Jangan mengandalkan itu tadi, ah mau dikasih tips, pelayanannya harus bagus nih. Nah, jangan seperti itu gitu ya. Jadi jangan ada udang di balik batu gitu kurang lebih ya. Jadi silakan lakukan pekerjaan atau laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau memang misalnya di mata wisatawan pekerjaan kita ini dinilainya sudah outstanding gitu ya, sudah, di luar ekspektasi mereka dan bisa memuaskan mereka, ya mereka otomatis biasanya mau kasih tipsnya gitu ya. Kita yang dikasih ya diterima aja namanya juga rezeki ya kan? Kayak nggak apa-apa boleh diterima, nggak jadi masalah ya selama itu tadi tidak ada maksud-maksud lain atau kita tidak berlebihan gitu ya, menunjukkan pelayanan di hadapan, wisatawan atau memberikan pelayanan kepada para wisatawan ini secara berlebihan karena pengen dikasih tips. Nah, jangan ada maksud seperti itu, jangan ada niatan seperti itu. Pokoknya intinya lakukan, tugasnya sebagai seorang pramuwisata dengan baik. Kalau memang pekerjaan atau pelayanan yang kita berikan ini sudah bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan kita atau kepada, wisatawan kita yang kita bawa ini, kalau mereka mau kasih tip ya boleh diterima, gitu ya, jangan ditolak ya. Apalagi ditolak karena gengsi, jangan ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga,
Bagaimana sikap yang baik untuk menangani wisatawan yang banyak menuntut? Nah, ini dia betul. Karena dalam setiap perjalanan pasti ada aja wisatawan yang ingin ini itu dan mereka seolah memaksa untuk sebisa mungkin mewujudkan keinginannya agar terpenuhi. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang pramu wisata jika keadaannya seperti itu? Oke. Untuk wisatawan dengan berbagai macam karakter ini udah pasti akan kita temui ya pada saat melakukan perjalanan wisata. Dan kita juga tidak bisa memaksa ya. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk 100% mengikuti maunya kita, mengikuti maunya jadwal. Yang bisa kita lakukan sebagai seorang pramuwisata, pertama sekali adalah sebelum keberangkatan atau sebelum melakukan perjalanan wisatanya, yang pertama sepakati dulu jadwalnya. Gitu ya, sepakati dulu nih kegiatannya mau ngapain aja, tempat mana aja yang mau dikunjungi, musyawarahkan dulu gitu ya kalau bisa. Atau misalnya kita sebagai biro perjalanan kan biasanya sudah punya brosur ya, kemudian lengkap nih dengan tripnya kemana aja. Nah, trip yang kita biasa lakukan atau yang trip yang akan kita kunjungi ini, kita tawarkan kepada si wisatawannya. Biasanya kan suka ada tour leader-nya dulu ya. Nah, sama ketuanya dulu nih gitu. Nah, nanti dikasih tahu bahwa misalnya nih loh Pak, kalau misalnya kita mau ke daerah, Jawa Tengah, kita nih ke sini ke sini ke sini ke sini. Kalau kita mau ke Bali, ini daerah yang bisa dikunjungi A, B, C, D gitu ya. Kalau kita mau di Jakarta, ini tempat yang bisa kita kunjungi A, B, C, D misalnya gitu. Nah, silakan tempat-tempat yang biasa kita kunjungi ini kita kasih tahu dulu gitu ya ke mereka, bersedia nggak. Nah, kalau misalnya sudah bersedia, sudah sepakat, berikut dengan jadwalnya kan biasanya sebelum keberangkatan suka dikasih tahu dulu ya. Ada biasanya meeting dulu kan, ngasih tahu apalagi dengan rombongan. Biasanya ngasih tahu nih bahwa ini loh jadwalnya nih untuk nanti misalnya 3 hari ke depan atau 5 hari ke depan selama berwisata, ini tempat-tempat yang akan dikunjungi, ini waktu yang harus ditepati, gitu. Silahkan diberitahukan di awal. Nah, pada saat hari H-nya, jangan lupa diingatkan kembali. Kalau sekarang kan enak ya, kita bisa bikin kayak grup-grup, chat gitu, kemudian nanti kita bisa share di situ jadwalnya, kemudian kita juga bisa ingatkan mereka untuk tepat waktu misalnya. Nah, kalau ini sudah kita bagikan, sudah kita share ke mereka, sudah kita kasih tahu juga, sudah dirembukan, sudah dimusyawarahkan gitu ya, mengenai jadwalnya, sudah kita sepakati, kalau ternyata tetap masih ada wisatawan yang banyak menuntut, balik lagi, diajak ngobrol, dimusyawarahkan bahwa sebelum kita keberangkatan, sebelum kita melakukan keberangkatan ini kan sudah ada jadwal yang sudah kita sepakati. Otomatis Bapak atau Ibu ya harus mengikuti jadwal ini. Kalaupun nanti misalnya mereka tetap ingin menuntut, "Saya tuh mau jalan-jalannya ke sana." Silakan Pak atau Ibu boleh jalan-jalan ke sana, tapi di luar jam yang sudah kita tentukan. Misalnya Ibu bisa pakai free time Ibu atau Bapak untuk mengunjungi tempat tersebut misalnya gitu ya. Jadi ditawarkan beberapa solusi supaya mereka tetap, bisa mendatangi tempat yang ingin mereka, kunjungi tersebut gitu ya, tanpa kita kayak kita larang-larang, terus kita marahin gitu misalnya, "Jangan Bu, nggak boleh ke situ Ibu, gimana sih? Kan ini udah ada jadwalnya nih, harus ikut ini." Nggak bisa tuh kayak gitu, ya kan? Harus bicarakan baik-baik, ajak bicara betul-betul kepada kepada, si wisatawannya gitu ya, keinginan mereka seperti apa, kita dengarkan terlebih dahulu, cross check sama jadwalnya, kira-kira bisa diselipin di mana nih gitu ya, untuk waktunya supaya mereka bisa tetap berkunjung ke tempat yang mereka ingin datangi tersebut misalnya, atau misalnya kadang suka ada, "Oke Pak atau Bu, hari kelima ini adalah hari terakhir kita di sini. Nah, di hari keempat kita akan beli oleh-oleh," misalnya gitu ya. Jadwalnya dari jam sekian sampai jam sekian misalnya. Nah, tapi kadang nih masih ada juga nih, "Aduh saya kelupaan nih oleh-olehnya ada yang kurang, soalnya ini buat tetangga saya, buat saudara saya, buat teman saya, buat sahabat saya dan lain sebagainya. Boleh ya besok beli lagi?" Misalnya gitu ya, "Tolong ya, soalnya ini mumpung di sini nih," dan segala macam lah gitu ya. Menuntut banget pengen datang lagi ke tempat oleh-olehnya, ke tempat souvenirnya mungkin untuk membelikan barang-barang, sebagai buah tangannya gitu ya untuk, rekan-rekan atau orang-orang terdekatnya misalnya. Nah kita bisa, pikirkan itu dan kita bisa diskusikan dengan rekan kita dan juga seluruh wisatawannya yang kita bawa tersebut, gimana nih kira-kira solusinya tanpa tanpa mengabaikan misalnya kayak misalnya kita pakai pesawat nih untuk, transportasinya, perhatikan juga kira-kira jam keberangkatannya jam berapa, jangan sampai karena kita misalnya membebaskan wisatawannya untuk berbelanja gitu kan,
ternyata malah ketinggalan pesawat. Nah, jangan sampai ini terjadi gitu ya. Jadi silakan dimusyawarahkan, dibicarakan. Jadi nggak usah takut kalau misalnya kita bertemu dengan wisatawan yang banyak menuntut, karena semuanya masih bisa dibicarakan. Ibaratnya gini, kita kan yang memandu gitu ya, kita yang tahu tempat tersebut. Mereka otomatis juga harus mengikuti jadwal yang sudah diberikan, karena jadwal itu dibuatnya bukan saat itu, gitu ya, bukan hari H pada saat kita melakukan perjalanan, tapi jauh-jauh hari sebelum melakukan perjalanan tersebut. Makanya kita harus bisa berkomunikasi. Balik lagi ya, intinya ke komunikasi. Bagaimana kita sebagai pramu wisata mengkomunikasikan hal tersebut kepada mereka supaya bisa dipahami, gitu ya. Kalau tetap maksa aja, terus lagi komunikasikan dengan baik gitu ya, minta bantuan dari mungkin tour leader-nya atau orang terdekat dari si orang atau dari si wisatawan tersebut untuk bisa berbicara gitu ya, supaya dia paham bahwa pergi ke sini, kalau dia sendiri sih mungkin bisa aja ya kemana-mana bebas, tapi karena ini menggunakan jasa dari pramu wisata, dari biro perjalanan wisata, ya otomatis kita harus disiplin, kita harus mengikuti aturan yang sudah dibuat sebelumnya gitu, oke. Jadi silakan, saran saya sih itu tadi ya, dirembukan, dibicarakan, dimusyawarahkan, komunikasikan dengan baik apa keinginan wisatawan dengan jadwal yang sudah dibuat gitu ya, supaya nanti ketemu nih, kira-kira baiknya seperti apa, gitu ya. Oke, rekan Arsike kurang lebih itu tadi ya jawaban-jawaban dari, ketiga pertanyaan ini. Semoga rekan Arsike tetap haus dalam mencari informasi dan menambah ilmu rekan Arsike dari berbagai sumber ya, tidak hanya dari sini saja. Dan mudah-mudahan semua ilmu yang diberikan saat ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam progres.